Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para investor, serta Ibu Bening selaku dosen mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu alat bantu deteksi bencana. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Brian Maximilian dengan NPM 2107111010, kemudian Sukma Iva Frederick dengan NPM 2017100987, seterusnya ada Andre Victory dengan NPM 2107111025. Baiklah, mari kita masuk pembahasan mengenai proyek ini. Kami membangun alat bantu dalam bentuk mobil aplikasi dengan fungsi sebagai alat peringatan dini bencana alam dan non-alam. Masuk ke latar belakang, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengakibatkan timbulnya kerugian, baik dari korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dapat dirasakan oleh korban bencana. Dan kita tidak mengetahui kapan dan di mana saja bencana dapat terjadi. Maka dari itu, terciptalah suatu sistem untuk memonitor dan memberikan peringatan dini jika ada kemungkinan terjadi bencana. Dan di zaman seperti sekarang, yang teknologi informasinya sudah berkembang pesat, kita dimudahkan untuk menyampaikan informasi hanya melalui satu genggaman. Contohnya, aplikasi mobile yang akan kami bangun ini membuat penyebaran informasi dan peringatan bencana akan lebih cepat. Hal ini juga dapat mengurangi kerugian yang diterima oleh manusia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya Sukma Iva Frederick akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu slide tentang ketersediaan aplikasi yang sudah ada. Nah, untuk aplikasi yang pertama itu ada Inaris. Nah, Inaris itu tampilannya adalah seperti ini, seperti yang ada di gambar PPT. Oke, selanjutnya. Nah, untuk aplikasi Inaris ini memiliki 3 keunggulan. Yang pertama, memiliki fitur yang cukup lengkap seperti yang bisa kalian lihat sebelumnya. Di situ fitur-fiturnya sudah cukup lengkap. Yang kedua, tampilan Google Maps yang sudah baik. Yang ketiga, menyediakan informasi lingkungan di sekitar pengguna. Nah, dari keunggulan tersebut, Inaris juga memiliki sebuah kekurangan. Yang pertama itu tampilan UI-nya itu kurang responsif dan monoton. Seperti yang bisa kalian lihat itu UI-nya itu cukup monoton, jadi kurang untuk penggunanya. Yang kedua, kesulitan dalam memasukkan data pada aplikasi. Setelah kami coba aplikasinya itu, ternyata aplikasi Inaris itu cukup sulit untuk memasukkan datanya. Nah, yang ketiga itu waktu akses aplikasi yang cenderung lama. Nah, jadi Inaris itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki UI dengan menyediakan tampilan yang berbeda. Yang kedua, memperbaiki sistem data Inaris. Yang ketiga, memperbaiki respon time. Oke, next. Nah, untuk aplikasi selanjutnya itu ada info BMKG. Nah, kalian bisa melihat tampilannya pada layar berikut. Nah, untuk info BMKG sendiri memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, UI yang sangat mudah digunakan oleh pengguna. Seperti yang bisa kalian lihat sebelumnya, UI-nya itu cukup mudah atau cukup enak dilihat oleh pengguna. Nah, yang kedua itu sistem deteksi cuaca dini dan informasi cuaca pasca gempa ditampilkan dengan jelas. Namun info BMKG juga memiliki kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, hanya menyediakan informasi yang berkaitan dengan cuaca dan gempa saja, jadi kurang lengkap untuk bencana-bencana lainnya. Yang kedua, terdapat delay dalam notifikasi mengenai informasi bencana. Jadi setiap bencana itu tidak ditampilkan secara langsung, namun ada jeda waktunya atau delaynya. Nah, yang ketiga itu sistem pencarian lokasi yang rumit. Jadi setelah kami coba menggunakan, ternyata pencarian lokasinya itu cukup rumit. Jadi dapat kita kembangkan lebih lanjut. Nah, untuk potensinya yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan upgrade pada sistem agar informasi dapat lebih cepat tersampaikan. Yang kedua, menyediakan fitur auto detect location agar pengguna tidak perlu menginput lokasi secara manual lagi. Next. Nah, untuk aplikasi yang terakhir itu ada disaster alert. Nah, untuk tampilannya sendiri kalian bisa melihat pada layar berikut. Next. Nah, untuk disaster alert itu memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat fitur deteksi yang beragam mulai dari kebakaran, kebakaran hutan, gunung berapi, dan gempa, sehingga cukup lengkap untuk aplikasi disaster alert ini. Namun dari keunggulan tersebut ada juga kekurangan aplikasi disaster alert sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu aplikasi yang cenderung lama dalam operasional sistemnya. Yang kedua, terdapat beberapa fitur yang keterangannya kurang lengkap, jadi membuat penggunanya itu kebingungan dalam menggunakan fiturnya. Nah, untuk yang ketiga, memerlukan berlangganan dalam penggunaannya, jadi harus subscribe dulu baru bisa berlangganan. Aplikasi ini itu dapat dikembangkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu mengupgrade sistem dan server agar lebih cepat. Yang kedua, menambahkan keterangan lengkap pada fitur yang disediakan agar penggunanya itu lebih mudah untuk memahami. Yang ketiga, memperbaiki dan menambah warna pada UI agar lebih hidup dan menarik. Oke, sekian penjelasan dari aplikasi yang sudah tersedia. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan saya lanjutkan. Kita masuk ke masalah. Beberapa aplikasi yang sudah tersedia di pasaran, namun tidak memiliki fitur yang lengkap, sehingga pengguna harus memakai beberapa aplikasi lain jika ingin menutupi kekurangan di aplikasi tersebut. Kemudian, ada juga aplikasi yang terkadang tidak responsif dan memiliki tampilan yang rumit, sehingga pengguna merasa kurang nyaman dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya, kecepatan sistem dalam memproses data yang kurang maksimal. Hal ini bisa saja menyebabkan keterlambatan penyebaran informasi. Juga kurangnya fitur edukasi yang dapat membantu korban pada saat kondisi bencana. Menurut kami, ini adalah fitur yang penting karena dapat membantu korban yang diperkirakan terdampak bencana. Selanjutnya, inovasi. Inovasi yang kami menawarkan kemudahan pengguna dalam mengakses informasi mengenai bencana yang akan, sedang, baru, dan sudah terjadi hanya dalam satu aplikasi. Juga terdapat informasi mengenai zona aman dan tempat evakuasi, serta menunjukkan jalur evakuasinya. Kemudian terdapat peringatan langsung melalui notifikasi, dan setiap notifikasi memiliki bentuk yang berbeda, yang sesuai dengan bencana dan tingkat bencana yang akan atau sedang terjadi. Aplikasi ini menyediakan edukasi mengenai apa yang harus dilakukan pada saat situasi bencana, sesuai dengan kondisi di sekitar pengguna. Contohnya, kemacetan yang terjadi akibat evakuasi. Kemudian fitur call center juga kami sediakan agar pengguna dapat menghubungi pihak berwajib ketika situasi gawat darurat. Pengguna juga melaporkan bencana yang terjadi dan harus disertai dengan bukti. Kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa platform lain, seperti Google Play dan App Store sebagai pemasaran. Kemudian saling bersinkronisasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas). Juga kami bekerjasama dengan platform donasi yaitu kitabisa.com dan call center 112. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Andrew Victory akan menunjukkan penjelasan dari rekan saya mengenai bagian serta desain dari aplikasi yang dibuat. Di sini adalah ketika user masuk ke dalam aplikasi kami, maka akan diarahkan menuju login page, yang dimana apabila user sudah memiliki akun, maka dapat login dan masuk ke dalam beranda aplikasi. Apabila user belum memiliki akun, maka dapat menggunakan fitur sign up yang dimana user dapat masukkan username, alamat email, dan password untuk membuat akun, dan apabila sudah berhasil, maka data akun masuk ke dalam server kami dan akun tersebut dapat digunakan untuk login. Kami juga menyediakan fitur masuk sebagai tamu ataupun guest, yang dimana tidak memerlukan akun dalam mengakses aplikasi. Di sini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, apabila user berhasil login, maka akan masuk ke dalam beranda aplikasi. Dan apabila gagal, mungkin lupa password, maka user dapat menggunakan fitur lupa password yang nantinya dapat digunakan untuk reset password dari akun yang user miliki, dan datanya akan masuk ke dalam server kami. Nah, berikutnya, di aplikasi kami memiliki 3 menu utama dalam berandanya, yaitu Map, Feeds, dan menu pilihan. Di fitur Map terdapat fitur input lokasi yang dimana user dapat memasukkan lokasi secara manual dan dapat digunakan secara offline. Tetapi saya menyarankan apabila user ingin mendapat informasi secara terupdate terus-menerus, maka saya menyarankan dengan melakukan input informasi mengenai lokasi secara otomatis agar informasi yang didapatkan terus terupdate dan tidak ketinggalan. Nah, berikutnya ada fitur Feeds yang dimana terdapat berbagai macam, yaitu notifikasi, artikel bencana, home, donasi, dan juga call center.
Nah, di bawah ini juga dapat menu pilihan, yaitu ada cuaca, gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan juga gunung meletus. Nah, untuk cuaca dan gempa bumi, kami bekerjasama dengan BMKG dalam pengupdatean informasinya. Nah, untuk cuaca dan gempa bumi ini mungkin dapat diupdate seperti mungkin cuaca hari ini cerah dan mungkin lokasi gempa bumi di dekat user dapat terupdate dan datanya akan muncul nantinya. Nah, berikutnya untuk banjir, kami bekerjasama dengan SAR dalam pengupdatean informasi mungkin mengenai deteksi awal apakah akan terjadi banjir atau tidak, dan juga apabila terjadi banjir yang terjadi di lokasi pengguna ataupun di dekatnya atau sekitarnya. Nah, berikutnya ada fitur tanah longsor dan gunung meletus, di mana kami bersama dengan BNPB untuk deteksi awal bencana dan juga bencana yang sedang terjadi. Untuk fitur donasi, kami bekerjasama dengan lembaga Bersama Kita Bisa, yang dimana lembaga ini sudah terbiasa dan terpercaya dalam mengurusi apabila terjadi korban bencana alam. Jadi user tidak perlu khawatir apabila ingin berdonasi. Nah, berikutnya setelah user memilih salah satu dari menu pilihan, maka akan masuk ke dalam kembali ke feeds, yang dimana terdapat berbagai macam seperti artikel bencana, home, ataupun donasi. Dan apabila user ingin keluar aplikasi, maka user dapat segera keluar. Nah, berikutnya ini adalah tampilan welcome page dari aplikasi kami, yaitu SIBA atau Sistem Informasi Bencana Alam. Nah, berikutnya ini adalah desain mockup dari sign up dan login page. Nah, di sini kami juga menyediakan masuk dengan Google ataupun akun Facebook yang memudahkan user apabila ingin masuk aplikasi tanpa membuat akun ataupun tidak menggunakan cache. Nah, berikutnya adalah tampilan menu aplikasi dan tampilan map. Nah, di sini menu aplikasi dapat berbagai macam, ada gempa bumi, tanah longsor, cuaca dan badai, banjir, gunung meletus, serta menu yang dapat digunakan seperti feed informasi, donasi, call center, user profile, serta pengaturan, dan juga dapat kembali ke beranda. Nah, di sini ini adalah tampilan dari map. Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dapat masukkan lokasi secara manual, dan juga bawah ini dapat memilih salah satu yang nantinya, misalnya ini terdapat pin user berada di Jakarta Selatan. Apabila kita memilih salah satu dari ini, misal cuaca, nanti akan memunculkan data di sampingnya. Mungkin cuaca hari ini cerah. Begitupun dengan bencana. Bila kita memilih misal gempa bumi, maka di sebelah ini tidak terdeteksi gempa bumi yang sedang terjadi. Mungkin seperti itu. Berikutnya ini ada tampilan feeds, yang dimana dapat fitur story yang user dapat menambahkan ataupun ditambahkan oleh lembaga yang mengurusi bencana alam. Dan juga di bawah ini artikel yang dapat diupdate, mungkin seperti gempa ataupun banjir yang di sampingnya terdapat informasi secara detail. Nah, untuk tampilan yang kanan ini adalah tampilan artikel dari mungkin mengenai bencana yang dapat diupdate oleh lembaga yang mengurusi. Nah, berikutnya ini adalah tampilan dari user profile dan juga notifikasi. Di bagian kiri, user dapat menambahkan cerita, mengedit profil ataupun detail publik mengenai akun. Nah, untuk akun ini terdapat 3 pilihan, yaitu dapat menjadi volunteer ataupun dapat orang yang mengurusi bencana atau pihak yang menang, dan juga sebagai user biasa. Nah, untuk notifikasi merupakan lokasi dari notifikasi dari setiap data yang masuk, mungkin seperti perkiraan cuaca ataupun gempa yang sedang terjadi, telah terjadi, ataupun deteksi mungkin lokasi user berisiko terkena banjir ataupun yang lain. Nah, berikutnya ini adalah tampilan dari tindakan pencegahan. Di sini sebagai pemandu apabila terjadi bencana. Contohnya di sini ada gempa bumi, terdapat 3 level, mungkin gempa lemah, sedang, dan kuat, yang masing-masing terdapat panduannya sendiri. Nah, dengan adanya fitur tindakan pencegahan ini, user dapat membaca apa yang harus dilakukan, dan apabila terjadi bencana, tidak terjadi kepanikan. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya.